Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita berjumpa kembali dalam materi ilmu pengetahuan sosial. Materi kali ini kita mengulang pembahasan yang sudah kita bahas, karena materinya hanya 2 bab. Untuk hari ini bahasanya tentang ringkasan materi bab 2. Subbabnya, upaya menghadapi globalisasi untuk memperkukuh kehidupan kebangsaan. Mari kita simak bersama. Tujuan pembelajaran: merefleksi kembali materi yang pernah Ustadz berikan, menguraikan upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi globalisasi dalam memperkokoh keutuhan bangsa, menciptakan sebuah upaya konkret dalam menghadapi globalisasi untuk memperkokoh keutuhan bangsa. Itu tujuan pembelajarannya. Usaha-usaha yang dapat kita lakukan agar mampu menghadapi globalisasi dengan baik adalah sebagai berikut: meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan penghayatan dan pengamalan Pancasila, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat, meningkatkan pendidikan, meningkatkan kualitas produksi dalam negeri agar dapat bersaing, meningkatkan penguasaan teknologi mutakhir, meningkatkan kinerja dan etos kerja yang tinggi. Itu usaha-usahanya. Pada saat ini, bangsa Indonesia berada di tengah era globalisasi. Bangsa Indonesia berusaha mempersiapkan diri agar tidak ketinggalan dalam persaingan di era globalisasi ini. Berikut ini beberapa sikap yang harus dilakukan untuk menentukan posisi bangsa Indonesia di era globalisasi, baik di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum. Mari kita bahas satu persatu. Posisi bangsa Indonesia di bidang ekonomi. Misal, A. Meningkatkan kemampuan dan kualitas bangsa untuk bersaing secara internasional. B. Meningkatkan mutu produksi dalam negeri agar dapat bersaing di pasar bebas. C. Meningkatkan pendapatan per kapita penduduk. Sekarang posisi bangsa Indonesia di bidang politik. Misalnya A. Menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dengan baik, meningkatkan hubungan dan kerjasama internasional, berpartisipasi aktif dalam percaturan politik dunia untuk perdamaian tentunya. Sekarang posisi bangsa Indonesia di bidang sosial budaya. Misal, yang A. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial internasional, misal PMI. Yang B. Melaksanakan dan menegakkan hak asasi manusia atau HAM. Yang C. Mengadakan pertukaran pelajar antar negara. Beberapa kali mualimin sudah melakukan pertukaran pelajar antar negara. Contoh ke Turki, ke Thailand, Malaysia, dan Singapura. Mungkin beberapa negara lagi bisa dikunjungi atau diadakan pertukaran pelajar, walaupun beberapa kendala masih ada. Contoh di Inggris tidak bisa kalau tidak disertai orang tua, jadi belum bisa. Apalagi sekarang di era pandemi ini, kegiatan pertukaran pelajar baik di Indonesia maupun di luar negeri juga dihentikan untuk sementara. Sekarang posisi bangsa Indonesia di bidang hukum. Misal, A. Mematuhi peraturan hukum dan perjanjian internasional. B. Ikut serta meratifikasi perjanjian hukum internasional. C. Menghormati mahkamah internasional dan peradilan internasional.
Oke, sebetulnya masih banyak upaya lain yang dapat kita lakukan dalam menghadapi globalisasi untuk memperkokoh kehidupan bangsa. Itu hanya contoh beberapa yang Ustadz sampaikan. Nanti silakan monggo Anda atau anak-anak uraikan upayamu dalam menghadapi globalisasi untuk memperkokoh kehidupan bangsa. Minimal 3 upaya. Minimal ini artinya upaya yang dilakukan harus lebih dari 3. Dari mana dapat sumber-sumbernya? Kalian bisa lihat di internet, di buku paket, dan sumber-sumber lainnya. Monggo kalian cari, nanti kalian tulis lebih dari 3 upaya. Untuk kapan mengumpulkan dan tugas-tugasnya, kalian tunggu saja, nanti ada di pengumuman pertemuan berikutnya, atau kalian cek di bagian materi atau di bagian tugas pada kolom e-learning siswa. Baik, sekali lagi itu saja yang Ustadz sampaikan hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Silakan di komen atau dikritik, kasih saran ke Ustadz apa kekurangan selama ini, misalnya mungkin suara Ustadz kurang jelas atau kurang banyak PPT-nya, nanti disampaikan di komen. Insya Allah nanti Ustadz baca dan Ustadz follow up supaya nanti pembelajaran berikutnya lebih baik. Dan jangan lupa untuk men-subscribe-nya. Itu saja, Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.